Tiga awaladun soleh yat'ulah, anak soleh yang mendoakan. Walaupun makna anak soleh ini bukan cuma anak kandung loh. Beb, kan ada orang tanya, Beb, di luar sana banyak, Beb, durhaka sama orang tuanya. Lah kan delalah we, Beb, orang tuanya meninggal, dia baru sadar kalau dia mempunyai kesalahan sama orang tuanya itu meleburnya gimana, Beb? Atau lewat doa atau ngubur? Ini tak kayak contoh awakmu. Ini tadi gini loh. Saya cara penak sih. Kowe hurung rapi tapi tak go contoh. Nggih. Anu, misal kowe duwe anak. Nggih. Terus kowe mati, ngono ya. Iya. Mati. Lah anakmu iku carane bakti piye? Kan gitu toh? Iya. Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Jangan sampai ada kalimat penghormatan terakhir. Tidak ada itu. Penghormatan terakhir itu kan kita mungkin melihat jenazahnya terakhir kali itu benar. Sebelum dikebumikan, sebelum dimakamkan. Tapi penghormatan terakhir itu tidak ada. Jadi kita sebagai anak, bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita? Walaupun orang tua kita meninggal sudah 100 tahun, tetap kita berbakti sama orang tua kita dengan cara-cara yang kita lakukan sesuai dengan anjuran agama. Ya mendoakan. Berdoa bagaimana? Monggo. Anda berdoa, membaca Al-Quran, diniatkan pahala bacaan Al-Qurannya dikirimkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena dalam hadisnya orang itu kalau sudah meninggal dunia terputus amalnya, artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan secara manusiawi kan betul loh. Orang sudah meninggal suruh sholat bicaranya. Secara manusiawi, secara umum kita melihat memang iya. Orang sudah meninggal tidak bisa ngamal. Lah sing ngamal sapa? Kecuali illa min salas, kecuali 3. Apa itu? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketiga awaladun soleh yat'ulah, anak soleh yang mendoakan. Walaupun makna anak soleh ini bukan cuma anak kandung loh. Nah buktinya kalau khotib Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Jadi muslimin, mukminin tetap ada tuntutan untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Apalagi anaknya gitu loh. Sehingga anak juga dituntut untuk mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, atau anaknya bersodakoh kepada orang nggak punya, kemudian diniatkan pahala sedekahnya ini dikirimkan kepada almarhum orang tuanya yang sudah meninggal dunia, boleh. Langsung masuk situ berarti, Bu? Iya. Langsung ke orang tuanya? Iya, sudah langsung ditransfer otomatis. Nomor ini? Ya, jadi saya nggak percaya Bib dengan itu. Monggo jenengan matiin. Dicoba. Tapi mboten balik. Nggih. Ampun atau umur kabeh tapi. Berarti lewat gitu tok, kan orang kan banyak di luar kan kayak gitu bingung, Beb. Nggih. Anaknya bapak ibunya baru meninggal baru sadar. Ya. Jadi ya sudah, karena dulu punya kesalahan ya. Mulai sekarang doakan orang tua yang banyak. Sebisa mungkin minimal habis sholat tuh Rabbi firli wali walidayya itu jangan ditinggal, itu nggak boleh ditinggal. Dan doa-doa yang lainnya tentunya yang diajarkan dalam agama ini. Monggo ampuni kesalahan orang tua saya mungkin, terus kemudian angkat azab kubur dari orang tua saya, luaskan kubur orang tua saya, sangat-sangat diperbolehkan dalam agama dan tidak ada larangan. Penting. Iya, tapi kan itu, kan Nabi berkata, ibumu, bapakmu. Berarti atau ibunya 3 atau 1? Nah, iki pemahamannya se. Iki nek atos tak keprukke ya iso jangkane. Kan Nabi bilangnya gitu, Beb. Nggih. Ibumu, bapakmu. Nah, terus karepmu piye? Maksudnya punya istri 3 atau 1, Beb? Nah, ini wong sing nafsirke sesuai dengan nafsunya. Ini contohnya seperti ini. Jadi yang ngeten. Ya gini. Dalam hadis itu kan Rasulullah bilang, ada orang yang tanya sama Rasulullah, siapa yang harus aku pergauli dengan baik ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa ya Rasulullah? Ibumu. Ngomong gitu. 3. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Maknanya adalah penekanan. Ibumu itu tentu, ibumu derajatnya ibu itu luar biasa. Ya karena perasaannya perempuan itu juga harus lebih dijaga. Ibu di sini ini luar biasa. Bahkan ada kalimat ibu kui malati, omongannya ibu itu luar biasa.
Bahkan kalau ada ulama-ulama dimintai doa, itu mereka akan bertanya, kau sudah minta doa sama ibumu belum? Ada ibumu enggak di rumah? Kalau ada ya minta dulu doa sama ibumu, karena doanya ibu itu bisa lebih kabul dari doanya sekian puluh ulama. Luar biasa. Jadi kurang ajar sama ibunya tapi minta doa kemana-mana, percuma. Bahagiakan ibumu itu sudah luar biasa. Jadi bukan ibu telu. Kan orang-orang nafsirnya kayak gitu, Beb. Ya, pertama dulu Ya. Rawahu Rustam. Iya. Nah, Bib, dari tadi kan itu bahasnya menjorok kepada ibunya ya kan. Dari tadi ya. Nah, selanjutnya sekarang kalau dari sisi peran ayahnya nih, Bib, pripun, Bib? Peran ayah di dalam keluarga, di dalam pendidikannya kepada anak. Ayah itu lebih dalam hal agama kita melihat ayah itu harus untuk perintahnya diutamakan untuk ditaati. Selama bukan hal yang sifatnya maksiat. Dalilnya apa? La ta'ata li makhluqin fil maksiatil khaliq. Tidak boleh atau tidak diperkenankan seorang anak atau siapapun mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khalik. Baik itu orang tua kepada anaknya, kakak kepada adiknya, mungkin seorang guru kepada muridnya, selama kalau yang diperintahkan itu maksiat tidak boleh ditaati. Jadi kalau sekarang nih orang tuanya mabuk, bapak tuh kok keciu ya, ngono kan, sak gendul ae le, engko tak aturai barokahe bapak, ngono ya. Kurang pahala dari jalan yang salah. Maka anak wajib menolak. Anaknya harus menolak. Dengan apa? Kalimat yang baik. Lah sekarang bapaknya beda agama, walaupun bapaknya beda agama, ibunya beda agama, tetap anak wajib taat sama orang tua. Sekali lagi, dalam tanda kutip, selama tidak diperintah untuk maksiat. Sehingga, nah sekarang bagaimana kita melihat bapak kita? Bapak itu tetap satu perantara di mana dia adanya atau wujudnya kita di bumi ini. Itu perantaranya jelas dari bapak kita salah satunya. Maka tetap kita itu wajib mentaati bapak kita, mentaati orang tua kita sebisa mungkin, karena bagaimanapun kita tahu secara umum bapak kita itu bekerja. Bapak kita itu nyari nafkah untuk menafkahi kita, baik itu dengan kehidupan yang dianggap secara umum kehidupan yang mewah atau kehidupan yang sangat sederhana, tetap bapak kita itu punya jasa besar buat kita. Gak mungkin enggak. Sehingga kita lihat anak perempuan sekarang mau menyepelekan bapaknya, mau dia sehebat apapun, tetap kalau mau nikah di dalam agama yang sah ya bapaknya, gitu loh. Masalah diwakilkan atau bagaimana itu nanti kita masuknya urusan nikah, panjang kalau kita bahas. Tapi bapak itu punya peran penting dalam kehidupan, pasti itu. Bahkan peran bapak itu ketika di akhirat nanti bisa lebih berat dari ibu. Oke. Bahkan ada riwayat bapaknya mau masuk surga aja ada yang teriak. Ketika teriak ditanya sama malaikat, jenengan sinten? Saya istrinya. Duh, suamimu tak masukkan surga kok kamu nggak terima? Timbang lagi. Kenapa? Karena dulu dia diamkan saya bermaksiat waktu tanggal sekian bulan sekian, tuh ingat semua, memorinya semua kebuka. Anaknya tarik dulu ya Allah. Loh kenapa? Itu bapak saya. Loh bapakmu tak masukkan surga kok kamu nggak terima? Itu sama Allah dibuat skenario itu supaya tahu kesalahannya. Bukan Allah luput atau keliru dalam mengadili hamba, tidak. Insya Allah mboten nate luput. Allah Ta'ala maha tahu, maha segala-galanya. Ya, hakim yang paling bijaksana itu ya Allah. Cuman nanti di sana akan teringat semuanya. Oh ini nggak menafkahi dengan baik,